Shalom, selamat pagi anak-anakku. Pagi ini materi kita lanjutan dari bab 2 kemarin yang berbicara tentang mengenal gerejaku. Kemarin kita sudah berbicara tentang gereja yang terpecah-pecah, perpecahan gereja yang pertama, dan kita juga sudah berbicara tentang perpecahan berikutnya. Sekarang kita akan berbicara tentang gereja di Indonesia dan gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Tetapi sebelumnya mari kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus cinta semua anak. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur dan terus bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang setia menjaga dan memelihara kehidupan kami, kehidupan anak-anak bersama dengan keluarga mereka. Di pagi ini ya Bapa, kembali kami akan memulai pembelajaran untuk anak-anak kelas 9. Dengan kelanjutan materi minggu yang lalu yang berbicara tentang mengenal gerejaku. Tuhan Yesus berkati kami semua. Berkati semua anak-anak kelas 9 yang akan menerima materi dari rumah mereka masing-masing. Dan lewat pembelajaran ini, anak-anak semua dapat mengerti dan memahami materi yang akan hamba-Mu sampaikan kepada mereka. Ini doa kami ya Bapa, dengar dan sahuti doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Bagian D, gereja di Indonesia. Kita melihat bagaimana gereja terpecah-pecah menjadi sejumlah aliran. Setelah konsili Efesus, terbentuk gereja Asiria yang terpecah dari gereja perdana. Gereja Asiria adalah gereja Syriak yang secara historis berpusat di Asiria di utara Mesopotamia. Ini adalah salah satu gereja yang mengklaim bahwa dirinya memiliki ikatan yang berkelanjutan dengan gereja timur. Gereja ini tidak mengadakan persekutuan dengan gereja-gereja lainnya. Secara teologis, gereja ini berkaitan dengan doktrin Nestorianisme, sehingga gereja ini disebut juga gereja Nestorian. Gereja ini berkembang antara abad 1 dan abad ketiga Masehi dan pada puncaknya menyebar hingga ke Tiongkok, Asia Tengah, India, dan Indonesia. Gereja ini hanya mengakui konsili Nisea pertama, konsili Konstantinopel pertama, dan konsili Efesus pertama. Setelah konsili Kalsedon terbentuk gereja Oriental
yang menerima dan mengakui bahwa ketiga konsili ekumenis pertama, yaitu konsili Nisea pertama, konsili Konstantinopel pertama, dan konsili Efesus pertama. Gereja-gereja ini menolak rumusan teologis konsili Kalsedon yang menyatakan bahwa Yesus Kristus memiliki dua substansi atau hakikat, yaitu sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusia. Menurut pemahaman mereka, setelah menjelma menjadi manusia, Yesus memiliki satu hakikat atau sifat saja, yaitu ilahi saja atau percampuran antara ilahi dan manusia seperti manusia setengah dewa. Pada skisma besar tahun 1054 terjadi perpecahan antara gereja barat, gereja Katolik yang berpusat di Roma yang kini dikenal sebagai Gereja Katolik Roma dengan gereja Ortodoks Timur yang terpusat di Konstantinopel. Gereja Ortodoks Timur dipersatukan oleh imam yang didasarkan pada tradisi suci yang diilhamkan oleh pekerjaan Roh Kudus. Iman itu diungkapkan terutama sekali di dalam peribadahan dan yang paling mendasar dalam baptisan dan liturgi suci. Dalam tradisi gereja Ortodoks di Rusia, ibadah dilakukan sambil berdiri di sepanjang kebaktian. Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur sama-sama mengakui tujuan sakramen, yaitu baptisan, krisma atau sidi, pengakuan dosa, ekaristi atau perjamuan kudus, pernikahan, pengurapan orang sakit, dan imamat atau pentabisan. Namun demikian, Gereja Ortodoks Timur memberikan keleluasaan kepada setiap gereja untuk menambahkan sendiri apabila dirasa perlu sakramen-sakramen yang lainnya sehingga jumlahnya tidak harus 7. Bagian E, gereja mengusahakan kesejahteraan kota. Dalam kitabnya, Nabi Yeremia memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di pembuangan di Babel agar mereka mengusahakan kesejahteraan bagi lingkungannya. Yeremia mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 4-7, "Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan di Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Surat ini dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yahudi yang saat itu membentuk kelompok-kelompok eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang-orang Babel. Alasannya tentu jelas, mereka marah kepada orang-orang Babel yang telah membuat mereka menderita dan membawa mereka ke negeri asing, negeri pembuangan di Babel. Namun demikian, dari apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka tidak boleh hidup eksklusif dan tidak peduli dengan masyarakat di sekelilingnya. Dalam konteks masa kini, gereja pun harus sadar bahwa gereja hadir di dunia bukan untuk dirinya sendiri. Gereja hadir untuk menjadi berkat bagi kota dan seluruh dunia. Itulah sebabnya banyak gereja yang terlibat dalam gerakan-gerakan untuk menolong orang lain. Beberapa gereja di Indonesia aktif dalam gerakan melestarikan lingkungan hidup
dan dengan demikian membuat dunia ini lebih banyak, lebih layak untuk kita diami. Hal itu pun akan menolong kita untuk melestarikan bumi. Semua ini dengan jelas menunjukkan bahwa gereja harus menjadi berkat bagi lingkungan sekitarnya. Orang Kristen tidak cukup kalau ia hanya berdoa, ia hanya membaca Alkitab, pergi ke gereja, dan memuji Tuhan saja. Ada banyak tugas yang harus kita kerjakan bagi masyarakat di sekitarnya. Untuk memahami bagaimana hubungan gereja dengan masyarakat dan kebudayaan di sekitarnya, kita perlu meninjau sedikit pemahaman yang diajukan oleh H. Richard Niebuhr, seorang teolog dari Amerika Serikat, tentang hubungan antara gereja dengan dunia dan budaya yang diuraikannya dalam bukunya Christ and Culture. Niebuhr menyebutkan ada 5 tipologi sebagai berikut. Yang pertama, Kristus melawan kebudayaan. Bagi orang Kristen yang eksklusif, sejarah adalah kisah tentang gereja atau kebudayaan Kristen yang bangkit dan peradaban kafir yang sedang menuju kematiannya. Yang kedua, Kristus dari kebudayaan. Bagi orang Kristen, budaya, sejarah adalah kisah tentang perjumpaan roh dengan alam. Yang ketiga, Kristus di atas kebudayaan. Bagi kaum sintesis, sejarah adalah suatu periode persiapan di bawah hukum, nalar, Injil, dan gerakan untuk persekutuan akhir antara jiwa dan Allah. Yang keempat, Kristus dan kebudayaan dalam paradoks. Bagi yang dualis, sejarah adalah masa pergumulan antara iman dan ketidakpercayaan, masa antara pemberian janji kehidupan dan penggenapannya. Dan yang kelima, Kristus mentransformasikan kebudayaan. Bagi kaum konversionis, sejarah adalah kisah tentang perbuatan-perbuatan Allah dan tanggapan manusia terhadapnya. Apa yang dilakukan oleh gereja-gereja dalam contoh di atas menunjukkan rasa keterpanggilan gereja untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik dan lebih nyaman untuk didiami. Anak-anakku, demikianlah materi yang telah kita pelajari bersama-sama di pagi hari ini. Apa yang Mem telah sampaikan, anak-anak betul-betul pahami, anak-anak lakukan di dalam kehidupan anak-anak semua. Nah, ada tugas yang hari ini Mem akan kasih kepada anak-anakku semua. Tugasnya hanya satu saja. Apa yang harus dilakukan oleh gereja kalian untuk meningkatkan kesaksian di negara kita Indonesia ini, supaya kasih Kristus benar-benar menjadi nyata bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Itu tugas yang Mem berikan kepada anak-anak semua. Jadi, apa yang harus dilakukan oleh gereja kalian untuk meningkatkan kesaksian di negara kita Indonesia ini, agar supaya kasih Kristus benar-benar menjadi nyata bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Tugas ini harus dikerjakan oleh anak-anakku semua. Yang kedua, masih banyak yang belum mengerjakan tugas minggu kemarin. Mem masih tunggu untuk dikumpul dengan tugas yang baru ini. Jadi anak-anak jangan pandang enteng ya tugas yang Mem berikan kepada kalian. Karena ketika kalian tidak mengerjakan tugas, berarti anak-anak alpa. Mem kasih alpa, di Mem punya absen. Nah, anak-anakku, mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur
atas gereja kami yang telah Engkau ciptakan di dunia ini. Engkau telah memanggil kami orang-orang berdosa yang Engkau ingin pakai untuk menjadi penyalur berkat-berkat-Mu di dunia ini. Tolonglah kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, agar kami tidak menjadi orang-orang yang egois, yang hanya memikirkan dan mementingkan diri kami sendiri. Tolonglah kami, agar gereja kami benar-benar dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin.